Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin Nabiyyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Salawatu Rabbi wa salamu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi wa stanna bisunnatihi ila yaumiddin. Alhamdulillah, puji syukur kita haturkan kehadirat Allah. Pagi ini kita akan mengawali kajian dengan membaca buku yang baru, judulnya Umur yang Kedua. Selesai kitab yang pertama, Tafsir Salat, kemudian Prinsip Hidupku, dan alhamdulillah kita tetap istiqomah, tidak pindah masjid, tetap di Masjid Al-Furqan dengan ganti buku Umur yang Kedua. Jamaah semuanya sudah mendapatkan buku gratis dari donatur. Amanahnya adalah dipakai untuk hadir kajian Selasa subuh tanpa absen. Insyaallah. Yang ikut kajian tafsir salat enggak pernah absen ada enggak? Hah? Ada? Enggak ada. Enggak pernah absen. Oh, pernah absen. Yang Prinsip Hidupku yang enggak pernah absen ada? Enggak ada. Jadi minimal kehadiran berapa persen untuk punya hak buku ini? 80% cukup? Nah, baik, diupayakan ya. Sebab ini amanah dari donatur, jangan dijual, jangan disewakan. Tapi buku ini silakan dimanfaatkan. Kalau sekiranya ada yang bermanfaat, bisa dibagikan kepada yang lain. Besok datang ke sini lagi, cari buku gratis lagi ya. Kalau ada. Baik. Kita mau bahas buku Umur yang Kedua. Yang ada di Bapak Ibu itu sebenarnya cetakan yang kedua. Ada tulisannya cetakan kedua enggak? Enggak ada. Ada? Enggak ada. Cetakan pertama, aslinya cetakan kedua. Tapi enggak ditambahkan ya. Baik. Coba kita lihat di bagian pengantar, muqaddimah. Harimau mati meninggalkan belang, gajah mati meninggalkan gading, manusia mati meninggalkan apa Pak? Warisan. Manusia mati meninggalkan utang. Manusia mati meninggalkan karya dan amal. Ada beberapa karya para ulama yang banyak diterima di masyarakat. Allah mengabadikan karya mereka sekalipun jasad mereka sudah terkubur ratusan tahun silam. Kitab Bulughul Maram yang ditulis oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar. Karya beliau bertahan sampai sekarang. Sekalipun beliau meninggal di tahun 852 Hijriah. Di usia 79 tahun. Namun Bulughul Maram kalau kita tarik sampai hari ini sudah menginjak 590-an tahun. Sehingga karyanya lebih panjang daripada umur manusianya. Lebih tua lagi, kitab Riyadhus Shalihin ditulis oleh Imam An-Nawawi, Yahya bin Syaraf An-Nawawi. Karya beliau dimanfaatkan banyak masyarakat meskipun beliau telah wafat di tahun 676 Hijriah. Usia fisik beliau, umur beliau hanya 45 tahun. Namun karya beliau hingga saat ini sudah menginjak 765 lebih. 765 tahun lebih. Demikianlah karya para ulama. Ini kita baru mengambil
yang di jarak lebih dekat. Yang lebih jauh ada Imam Bukhari, ada Imam Syafi'i, ada Imam Ahmad, dan banyak ulama yang lainnya yang kalau kita tarik karya-karya mereka seperti Sahih Bukhari. Imam Bukhari meninggal tahun 256 Hijriah. 256. Sekarang 1446. Berarti berapa tahun itu? Lebih dari 1200 tahun atau 1000 ya, lebih dari 1200 tahun. Atau 1100 tahun. Kurang lebih 1100 tahun lebih dari ini. Subhanallah. Ada manusia yang karyanya jauh lebih panjang daripada umurnya. Usia karya mereka jauh lebih panjang dibandingkan umur mereka. Itu mereka hidup dengan karyanya meskipun jasadnya telah terkubur dalam tanah. Masya Allah. Masya Allah. Ini termasuk karya ya. Usianya berapa ini? Nanti kalau diminum habis. Kita lanjutkan. Karena itulah para ulama memahami bahwa ketika mereka membaca karya para pendahulunya, seolah dia sedang duduk bersama mereka. Sehingga kalau kita baca misalnya bukunya Imam Nawawi, oh saya seperti sedang hadir di majelisnya Imam Nawawi. Saya baca bukunya Imam Bukhari, saya seperti sedang hadir di majelisnya Imam Bukhari. Itu cara para ulama dalam memandang sebuah karya. Maka kita kalau saya pengen jadi muridnya Imam Bukhari, Anda baca Sahih Bukhari. Baik, ya meskipun belum disebut sebagai murid, tapi dibayangkan seolah-olah dia berada di majelisnya ulama karena dia membaca buku dan karyanya para ulama. Nah, selesai di mukaddimah. Jadi tips baca buku, pertama baca judulnya. Yang kedua, baca pengantarnya. Ini akan kita dapatkan gambaran umum tentang buku itu. Atau mungkin ada cerita tentang latar belakang kenapa buku itu ditulis. Atau sasaran yang diinginkan oleh penulis, kenapa buku itu ditulis. Itu biasanya di pengantar, di mukaddimah. Lalu setelah itu kita baca daftar isi. Nah, daftar isi ini ibarat peta dari isi buku. Sehingga Bapak ketika mau memasuki satu kota tertentu, saya pengen tahu di kota ini ada apa saja. Ya, caranya gimana? Baca peta. Oh, dengan melihat peta, oh begini. Jadi jalur utama ini, nanti ada jalur cabang ini, kemudian ada beberapa titik tempat-tempat yang Anda bisa kunjungi. Kemudian setelah membaca daftar isi, nanti Anda lihat bagian mana yang kira-kira menarik. Kok ini ada judul menarik? Langsung menuju ke judul itu. Jangan ditunda ya. Ini ada judul menarik, engkau seklah nanti dulu. Terus ditutup bukunya. Ya, mungkin selamanya tidak akan terbaca. Tapi ketika Anda melihat ada judul menarik, Anda langsung menuju ke tempat judul itu, baca. Nah, nanti dari situ Anda akan bisa mendapatkan kesimpulan. Kira-kira buku ini ilmiah atau tidak. Buku ini menarik untuk dibaca atau tidak. Gaya bahasanya enak untuk dipahami atau tidak. Nah, selanjutnya kita sudah bisa membuat penilaian kira-kira buku ini layak dimiliki atau tidak. Begitu ya. Baik, sekarang selesai membaca pengantar. Tadi Anda sudah membaca pengantar di buku ini. Pertanyaannya, ada enggak latar belakang kenapa buku ini ditulis? Di pengantar. Ada? Nemu enggak di situ? Enggak ada ya? Baik, karena enggak ada, beralih.
Ada nggak gambaran umum buku ini ditulis? Ada. Apa maksud penulis menulis buku ini? Tanyakan ke yang ngisi langsung aja ya. Baik. Jadi tujuannya adalah untuk mengajak para pembaca berlomba merencanakan umur yang kedua. Karena sebentar lagi kita mau pulang untuk selamanya, nggak balik lagi. Kira-kira amal apa yang bisa kita buat agar nanti kita punya pahala yang terus mengalir, dan itulah umur yang kedua. Kami ingin mengajak Bapak Ibu seperti itu. Mari kita sama-sama merencanakan umur yang kedua. Nanti semoga setelah kita punya karya yang sifatnya lebih permanen, sifatnya lebih abadi, mudah-mudahan itu jadi umur kedua kita. Nah, sekarang kita lihat daftar isi. Umur yang kedua. Di sini ada pembahasan Nabi SAW mendapat pahala ibadah seluruh umatnya. Mengawali maksiat, dosanya terus mengalir. Sehingga ada amal jariyah, ada juga dosa jariyah. Lalu definisi dari umur yang kedua itu sendiri. Kemudian kita akan mengenal tentang amal muta'addi dan amal qasir. Kemudian di sini ada renungan yang pernah disampaikan oleh Ibnul Jauzi, Sayyidul Khatir. Berikutnya, menjadi manusia yang barokah. Sumber berkah itu siapa? Dalam Al-Quran ada lafaz tabaraka dan ada lafaz mubarak. Allah tabaraka, tabarakalladzi biyadihil mulk, tabarakalladzi nazzalal furqan. Makhluk itu mubarak. Apa bedanya tabarak dan mubarak? Kemudian beberapa makhluk yang berkah, yang ada nasnya dalam dalil, baik dalam Al-Quran maupun hadis. Lalu manusia berkah. Definisi manusia berkah. Keutamaan manusia yang berkah didoakan oleh para makhluk yang lain. Kemudian ada bentuk tabarruk, ngalap berkah. Mencari berkah dari makhluk yang berkah. Lalu kita membahas 10 amal yang tidak terputus pahalanya. Kemudian bentuk ribat. Ribat itu berjaga di daerah perbatasan di zaman milenial. Kemudian kita bahas tentang fikih wakaf. Pengertian wakaf, dalil disyariatkannya wakaf. Wakaf itu definisi untuk sedekah jariyah. Wakaf menjadi ciri kaum muslimin, karena orang musyrik enggak ada yang wakaf. Kemudian macam-macam wakaf, lalu aturan tentang fikih wakaf, fikih nadhir dan hukum menjual objek wakaf. Kenapa di sini wakaf lebih detail? Karena makna idza matal insan inqata amaluhu illa min thalathah. Apabila manusia mati seluruh amalnya putus kecuali 3. Kemudian Nabi SAW menyebut sedekah jariyah. Nah, sedekah jariyah ini tafsirnya wakaf. Sedekah jariyah ini ditafsirkan oleh para ulama dengan wakaf. Dan ini yang paling mungkin untuk dikembangkan di tengah umat Islam agar mereka punya karya yang usianya lebih panjang daripada umurnya. Berikutnya kita membahas wakaf produktif. Bagaimana sebuah objek wakaf bisa mendanai objek wakaf yang lain. Itulah wakaf produktif. Jadi misalnya seperti masjid ya. Ada orang wakaf tanah untuk dijadikan masjid. Masjid itu butuh diberi atau memberi?
masjid diberi atau memberi? Diberi. Karena dia butuh biaya operasional, dia butuh biaya perawatan, dia butuh biaya untuk kegiatan, maka masjid diberi. Sehingga masjid ini menyerap dana wakaf. Kalau wakaf produktif, dia sebuah unit wakaf yang menghasilkan. Sehingga tidak diberi, tapi dia memberi. Dia bisa menghidupi dirinya sendiri. Dan plus ketika masih ada kelebihan, dia bisa memberi unit wakaf yang lain. Nah, akan sangat bagus kalau ini dibuat keseimbangan. Di mana ada wakaf yang menyerap, di situ disediakan wakaf produktif. Sehingga wakaf yang menyerap ini nanti terpenuhi biayanya dengan wakaf produktif. Kami di ANB Channel, di situ dibagi menjadi dua ya. Ada unit dakwah dan ada unit produktif. Untuk unit dakwah dia menyerap ya, seperti kajian, kemudian daurah, ini menyerap. Butuh operasional, biaya alat, biaya perlengkapan, biaya listrik dan seterusnya, termasuk gaji SDM. Itu menyerap ya. Nah, sedangkan unit produktif dia menghasilkan. Ada ANB Store yang jualan aneka yang dijual. Ada bidang A, bidang B termasuk umroh bareng ANB. Nah, nanti itu hasilnya dipakai untuk membiayai unit dakwah. Nah, sehingga kalau unit wakaf yang menyerap tadi disediakan penyeimbangnya unit wakaf produktif, maka ini tidak perlu open donasi. Walhamdulillah ANB Channel sudah 2 tahunan ya. Tidak pernah ada running text silahkan donasi, dukung dengan donasi, tidak ada. Kami tidak pernah minta donasi kecuali untuk pembangunan. Nah, kalau pembangunan kan wakaf ya. Sehingga siapa yang mau wakaf, pembangunan gedung, studio, silahkan. Begitu sudah selesai, sudah nggak ada lagi running text donasi. Karena kita ingin aktivitas unit wakaf produktif yang kami kembangkan bisa memenuhi kebutuhan yang digunakan untuk kegiatan dakwah. Nah, mungkin seperti ini bisa kita tiru dan ternyata model wakaf produktif seperti ini yang banyak mengembangkan justru non-muslim. Ada sebagian gereja itu yang dananya triliunan dari wakaf produktif. Ya. Tapi itu untuk kepentingan gereja ya. Dan itu salah satunya adalah investasi di beberapa unit usaha tingkat internasional. Investasi di Microsoft, investasi di Google. Gede Pak ya. Karena perusahaannya perusahaan tingkat internasional. Nah, mungkin yang seperti ini di tempat kita kaum muslimin belum begitu dimaksimalkan. Nah, insya Allah nanti akan kita bahas ketika kita bahas wakaf produktif. Baik. Jadi sudah tidak ada lagi pengumuman donasi, itu enggak ada. Mau berdonasi silahkan, tapi posisi unit dakwah ini tidak membuka donasi. Maka kalau Bapak Ibu misalnya nonton video ANB yang diambil oleh orang lain, kemudian dimanfaatkan donasi yayasan, itu 100% di luar kami. Dan itu pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh beberapa pemilik channel. Kadang mereka ngambil video kami, terus dipakai open donasi. Dan itu banyak sekali. Ada yang dipakai jualan, dipakai open donasi. Ada yang digunakan untuk nyari Google AdSense, untuk iklan, dan seterusnya. Baik, sekarang kita masuk ke sesi yang pertama, umur yang kedua. Bismillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Allah tidak hanya mencatat amal perbuatan yang kita lakukan, akan tetapi Allah juga mencatat semua pengaruh dari amal kita. Allah mencatat semua pengaruh dari amal perbuatan kita. Sehingga Anda bedakan, ada amal,
ada yang dicatat oleh Allah yang mana? Dua-duanya. Amal dicatat, pengaruhnya juga dicatat. Oleh karena itu, amal baik dan memberikan pengaruh yang baik pula, maka di sini dapat double manfaatnya. Anda mendapatkan pahala dari amal baik itu dan sekaligus dapat pahala dari pengaruh amal itu. Sebaliknya, amal jahat yang juga memberikan pengaruh jahat bagi yang lain. Pengaruh buruk, bisa bentuknya ngajari akhlak yang enggak benar dan seterusnya. Maka di sini dapat 2 dosa juga. Yang dicatat oleh Allah tidak hanya amalnya tapi juga pengaruhnya. Selanjutnya, jika amal itu baik dan memberikan pengaruh baik, maka pelakunya mendapatkan pahala atas amal tersebut. Berikut dampak baiknya. Sebaliknya, ketika amal itu buruk dan memberikan pengaruh buruk bagi yang lain, maka pelakunya mendapatkan dosa dari amal buruknya, berikut dosa atas pengaruhnya. Makanya taubat dari amal buruk, taubat dari amal buruk itu bertingkat. Ketika amal buruk itu sifatnya pribadi, tidak memberi pengaruh ke orang lain, maka tobatnya lebih terbatas, cukup pribadi. Tapi kalau amal buruk itu, nah di sini ada tugas tambahan. Taubat pribadi plus penjelasan kepada yang pernah jadi korban. Jadi misalnya ada orang yang pernah melakukan perbuatan maksiat, dia ngajak orang lain untuk berbuat maksiat. Akhirnya ada orang lain yang ikut serta dalam perbuatan maksiat itu. Lalu orang ini bertobat, maka dia punya kewajiban untuk orang yang pernah jadi korban ajakannya untuk mau bertobat. Ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an yang menyebutkan tentang syarat tobat itu. Illal ladzina tabu wa aslahu wa bayyanu. Allah berfirman di surat Al-Baqarah ayat 160. Illal ladzina tabu wa aslahu wa bayyanu fa ulaika atubu alaihim wa ana tawwabur rahim. Kecuali orang yang bertobat, memperbaiki dirinya dan dia menjelaskan alaihim, maka mereka itu aku terima tobatnya, wa ana tawwabur rahim, dan aku zat yang maha menerima tobat lagi maha penyayang. Ayat ini terkait dengan tobatnya siapa, Pak? Hah? Ayat ini terkait dengan tobatnya siapa? Pendeta Yahudi. Di ayat atasnya Allah Subhanahu wa taala menyebutkan praktek yang dilakukan oleh orang Yahudi yang mereka suka menyembunyikan kebenaran. Kamu tahu isi Taurat, kamu ngerti kalau Nabi Muhammad SAW itu Nabi yang benar, Al-Quran itu wahyu yang kitab yang benar, tapi disembunyikan. Mereka tidak mau ceritakan itu kepada masyarakat Yahudi, dikhawatirkan nanti masyarakatnya masuk Islam. Akhirnya yang seperti ini dirahasiakan, tidak mereka jelaskan. Sehingga gara-gara mereka banyak orang yang bertahan sebagai Yahudi. Mereka tidak mau menjelaskan kebenaran itu. Maka Allah Subhanahu wa taala kasih syarat taubat. Yahudi yang taubat, dia harus bertobat untuk dirinya, wa aslahu, memperbaiki perbuatannya dengan meninggalkan maksiatnya dulu dan berusaha untuk mengamalkan apa yang ada dalam syariat Islam, wa bayyanu, dan menjelaskan. Masyarakat Yahudi
kalau yang selama ini dia lakukan itu penyimpangan. Nah, sampai ada tugas seperti itu yang diberikan oleh Allah. Maka kalau sebatas tobat pribadi, tapi yang bersangkutan tidak mau menjelaskan, belum diterima tobatnya. Misalnya ada orang yang ngajak orang lain untuk apa misalnya? Berbuat riba, ya. Maka dia punya tugas, jelaskan kepada orang yang kamu ajak tadi untuk meninggalkan riba. Sebagaimana kamu taubat, ajak mereka untuk taubat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa atharahum wa kulla syai'in ahsaynahu fi imamin mubin. Sesungguhnya kami yang menghidupkan makhluk yang mati. Wa naktubu ma qaddamu, dan kami catat apa yang telah mereka kerjakan. Wa atharahum, dan berikut dampaknya. Athar di sini dampaknya. Wa kulla syai'in, dan segala sesuatu sainahu kami catat fi imamin mubin, di imam. Imam di sini artinya apa? Kitab. Imam di sini artinya kitab. Kami catat di kitab mubin, yang jelas. Kenapa disebut mubin? Li'annahu mubayyin. Kitab yang jelas dan bisa menjelaskan. Alhamdulillah. Yahdikumullah yuslih balakum. Baik. Jadi kitab yang isinya buku catatan amal itu bisa menjelaskan kepada pembacanya. Loh, kayak gini loh amalmu. Dulu kamu melakukan seperti ini, melakukan seperti ini. Semuanya disebutkan. Sehingga orang teringat. Oh iya, dulu saya pernah melakukan ini, pernah melakukan ini. Karena dijelaskan oleh kitab yang nanti akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan bisa juga maknanya kitab di sini adalah kitab di Lauhul Mahfuz. Lauh artinya lembaran, mahfuz artinya yang terjaga. Lembaran yang terjaga ini di mana, Pak? Kitab catatan takdir yang tidak akan pernah mengalami perubahan karena dijaga oleh Allah dan tidak ada satupun yang bisa lihat. Sampai pun para malaikat tidak bisa melihatnya karena Allah Subhanahu wa taala menjaganya. Sehingga tidak ada makhluk yang tahu seperti apa isi Lauhul Mahfuz. Baik. Al-Hafidz Ibnu Katsir rahimahullah menyebutkan dua tafsir ulama tentang makna kalimat, dan kami catat bekas-bekas yang mereka tinggalkan. Apa sih makna dari kalimat bekas-bekas yang mereka tinggalkan? Pertama, maknanya adalah bekas yang mereka tinggalkan, jejak kaki mereka ketika melangkah menuju ketaatan atau ketika melangkah menuju maksiat. Bekas kaki menuju ketaatan menjadi sebab pahala, sebaliknya bekas kaki menuju maksiat bernilai dosa. Ini merupakan pendapat Mujahid dan Qatadah Ibnu Di'amah sebagaimana yang diriwayatkan oleh Ibnu Abi Najih. Di antara dalil yang menguatkan pendapat ini adalah hadis Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma. Ada satu kampung yang cukup dihuni oleh Bani Salimah, yang katanya sekarang kampung ini adalah kampung yang di situ ada masjid Qiblatain. Jadi kalau city tour selesai dari Uhud kemudian mau pulang ke hotel di sekitar Masjid Nabawi,
itu nanti akan melewati Masjid Qiblatain. Qiblatain artinya apa? Masjid dua kiblat. Itu dulu kampungnya Bani Salimah. Mereka ingin berpindah dan membuat perkampungan baru yang dekat dengan Masjid Nabawi. Karena mereka merasa terlalu jauh untuk berangkat sholat jamaah setiap hari ke Masjid Nabawi. Ketika informasi ini sampai kepada Nabi SAW, lalu beliau memberi nasihat. Ya Bani Salimah, diyarakum tuktab atharukum, diyarakum tuktab atharukum. Wahai Bani Salimah, perjalanan dari rumah kalian menuju masjid akan dicatat jejak-jejak kaki kalian. Diulangi oleh Nabi SAW. Diyarakum tuktab atharukum. Jejak langkah kaki kalian dari rumah menuju masjid akan dicatat sebagai amal. Sehingga beliau motivasi, gak usah pindah, di sana saja. Kalaupun kau berangkat ke masjid, langkah kakimu tidak disia-siakan oleh Allah. Maka mereka yang berangkat menuju masjid dengan jalan kaki, nilainya beda dengan yang berangkat menuju masjid pakai kendaraan. Gitu ya. Sehingga misalnya bapak dan ibu boncengan dari rumah menuju masjid Al-Furqan. Wah, nek kon melaku ya kaduan, Pak. Jarak 10 kilo, 5 kilo. Yang paling jauh dari mana? Dari Kulon Progo. Dari Magelang. Masya Allah. Mau rutin di sini. Masya Allah. Dari Magelang. Melakukan perjalanan pakai kendaraan dari Magelang. Sudah? Nah, terus gimana Pak? Kalau saya pengen jalan kaki. Berarti istrinya diturunin di sana Pak. Turunnya di Tugu. Atau di perempatan Ring Road sana. Terus ke sini jalan kaki. Sanggup nggak kayak gitu? Motornya diparkir di masjid sebelah sana. Terus ke sini jalan kaki. Nah, sebab yang dicatat oleh Allah di mana langkah kaki kanan bisa menghapus dosa, langkah kaki kiri, langkah kaki kanan mengangkat derajat, langkah kaki kiri menghapus dosa itu jalan kaki. Tapi kalau pakai kendaraan tidak ada perhitungan seperti itu. Berdasarkan pendapat ini, ketika kita berjalan menuju ketaatan, setiap langkah kaki kita akan dihitung sebagai pahala. Sebaliknya, ketika kita berjalan menuju kemaksiatan, setiap langkah kaki kita akan dihitung sebagai dosa. Nah, misalnya begini. Perjalanan umroh ya. Perjalanan umroh. Dari Jakarta mau mendarat di Jeddah. Di sini Mekah. Kemudian jauh di sini ada Madinah. Di sini misalnya Madinah. Baik. Dari Jakarta menuju Jeddah. Lebih baik mana? Ketika mendarat di Jeddah, langsung ke Mekah dulu, kemudian umroh, atau ke Madinah, baru kemudian ke Mekah, umroh. Lebih baik mana Pak? Ke Mekah dulu, kenapa? Melaksanakan umroh dulu. Jadi yang bagus Mekah dulu. Kenapa Pak? Karena kalau ke Mekah dulu Anda sudah mendarat di Jeddah ya. Beda dengan mendarat yang di Madinah. Ketika Anda sudah mendarat di Jeddah, Anda itu sudah mendekati Mekah. Ini kok malah kabur jauh ke Madinah. Ya, meskipun ulama beda pendapat, boleh nggak sih mereka yang pengen umroh, niatnya umroh, sudah mendekat Mekah, malah menjauh dari Mekah. Ke Madinah dulu, kemudian selesai dari Madinah, baru ke Mekah. Ada yang mengatakan tidak boleh.
Karena sudah mendekati Mekah dan dia memang mau umroh, ya seharusnya umroh dulu. Jangan malah menjauh dari Mekah. Dan ini pendapatnya Imam Ibnu Utsaimin. Tapi kalau niatnya bukan niat umroh, misalnya saya niatnya mau ke kampus Madinah. Terus nanti kalau sudah selesai urusan saya mau umroh. Berarti ada dua niat. Niat dunia dan niat umroh. Berangkat dari Jakarta. Pertanyaannya, dulukan yang mana? Niat umrohnya atau niat kegiatan duniawinya? Nah, dahulukan umrohnya. Kalau dia dahulukan niat umroh, tercatat pahalanya dari Jakarta. Ini sudah mulai dicatat. Karena dia sudah mendahulukan niat umrohnya. Maka dia dicatat sejak dari Jakarta, bahkan sejak dari Jogja. Lebih panjang ya, perjalanannya lebih panjang, perjalanan yang lebih jauh. Nah, selanjutnya kita beralih ke pendapat yang kedua. Pendapat kedua yang dikutip oleh Al-Hafidz Ibnu Katsir, yang dimaksud dengan athar di situ adalah pengaruh dari amal yang kita kerjakan. Artinya Allah mencatat bentuk amal yang mereka kerjakan dan pengaruh dari amal itu. Jika baik akan dicatat sebagai kebaikan, jika buruk dicatat sebagai keburukan. Ini sesuai dengan keterangan yang disebutkan dalam hadis dari Jabir bin Abdullah, "Man sanna fil Islami sunnatan hasanah fa umila biha ba'dah kutiba lahu mithlu ajri man amila biha wa la yanqusu min ujurihim syai'un wa man sanna fil Islami sunnatan hasanah fa umila biha ba'dah kutiba alaihi mithlu wizri man amila biha wala yanqusu min auzarihim syai'un." Siapa yang menghidupkan sunnah yang baik dalam Islam kemudian diikuti oleh orang lain setelahnya, maka dicatat untuknya mendapatkan pahala seperti orang yang mengamalkannya tanpa mengurangi pahala mereka sedikit pun. Siapa yang menghidupkan tradisi yang buruk di tengah kaum muslimin kemudian diikuti oleh orang lain setelahnya, maka dia mendapatkan dosa sebagaimana dosa yang melakukannya tanpa mengurangi dosa mereka sedikit pun. Hadis riwayat Muslim. Baik. Apa sih yang dimaksud menghidupkan sunnah yang baik dalam Islam? Ajaran yang pernah dibawa oleh Nabi SAW dengan kurun waktu sekian lama mulai banyak ditinggalkan karena orang lupa tidak mau mempelajarinya. Akhirnya hilang di masyarakat. Sehingga orang tidak ngerti tentang sunnah A, sunnah B, sunnah C, dia nggak ngerti. Ketika hilang, dimunculkan kembali oleh orang yang sudah mempelajarinya. Dia tahu, oh Islam yang benar kayak gini. Akhirnya diajarkan kepada masyarakat bagaimana cara sholat yang benar, bagaimana cara ibadah yang benar. Sehingga di masyarakat semuanya jadi, oh yang selama ini kita nggak tahu sekarang ada. Mungkin orang akan menganggap hal yang baru. Tapi sebenarnya itu bukan baru. Dulu sudah pernah ada, namun hilang. Kemudian diangkat kembali. Nah, ketika itu dipraktikkan oleh masyarakat, maka yang mengajarkan pertama kali dapat pahala. Wallahu a'lam. Baik. Juga disebutkan dalam hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi SAW bersabda, "Man da'a ila huda." Siapa yang mengajak orang lain, kana lahu minal ajri mithlu ujuri man tabi'a. Dia mendapatkan pahala seperti pahala orang yang mengikutinya, tidak mengurangi pahala mereka sedikit pun. Dan siapa yang mengajak kepada kesesatan, maka dia mendapatkan dosa seperti dosa orang yang mengikutinya tanpa mengurangi pahala mereka sedikit pun. Hadis riwayat Muslim. Jika kita menerima kedua pendapat di atas, sudah selayaknya hal itu menjadi motivasi bagi kita untuk semangat melakukan kebaikan
terutama kebaikan yang pengaruhnya luas dan bisa bertahan lebih lama seperti sedekah jariyah atau wakaf. Dan hadis ini juga menjadi peringatan agar kita waspada, jangan sampai melakukan perbuatan yang menjadi sebab ikut bermaksiat. Nah, wallahu alam. Baik, mungkin itu yang bisa kita sampaikan. InsyaAllah di pertemuan berikutnya kita akan membahas satu tema, judulnya Nabi SAW mendapat pahala ibadah dari umatnya. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Suami saya baru saja bekerja dan mendapatkan gaji berupa kripto. Apakah boleh dijadikan rupiah dan diambil? Jika tidak boleh, apa yang sebaiknya dilakukan? Nah, idealnya begini, kalaupun dibayar dengan menggunakan kripto niku napa nggih, Pak? Nggih, pokoknya kripto itu bisa jadi gorengan. Kalau dipakai beli gorengan ya sak masjid ini penuh gorengan ya. Jadi kalau misalnya diberi gaji, karena beliau kan sudah bekerja ya. Sudah bekerja, maka layak dapat apa? Upah. Tapi upahnya dalam bentuk kripto. Kalau begitu segera dicairkan. Bisa dijual ke orang lain yang berminat untuk membelinya, dan setelah itu jadi rupiah, insyaallah boleh dimanfaatkan. Itu hak beliau karena sudah bekerja. Namun tidak boleh untuk trading, jadi hanya dijual saja, dapat uang, selesai. Dalam rangka untuk mengambil haknya, bukan dalam rangka untuk trading. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bagaimana pandangan Islam terkait kenduri, selamatan, peringatan kematian atau hari besar tertentu? Kenduri atau selamatan itu sama dengan makan-makan kita. Bahasa kita walimah. Walimah itu acara kumpul makan-makan. Nah, dari walimah yang ada itu ada yang diperintahkan. Walimah itu ada yang diperintahkan, ada yang dibolehkan, sifatnya mubah, dan ada yang dilarang. Walimah yang diperintahkan hanya satu, walimah nikah, yang disebut dengan walimatul urus, disebut dengan walimah al-urus. Ini namanya walimah untuk pernikahan. Kemudian walimah yang diperbolehkan itu adalah walimah untuk kegiatan duniawi. Untuk kegiatan duniawi, tapi tidak ada perintah. Contohnya ada namanya wakirah. Ada namanya wakirah. Kemudian ada namanya nakiah. Dan ada beberapa jenis walimah yang lain. Walimatul wakirah itu walimah pindah rumah. Atau orang selesai bangun rumah kemudian mau menempati rumah, itu namanya wakirah. Nakiah itu walimah pulang safar. Orang safar lama, kemudian ketika pulang maka dia mengadakan acara makan-makan
namanya naqi'ah. Seperti walimah haji, pulang haji terus ngadakan acara makan-makan, itu namanya naqi'ah. Nah, yang seperti ini para ulama membolehkan. Sudah menjadi tradisi kaum muslimin sejak masa silam dan itu sifatnya murni urusan duniawi. Ya? Yang ketiga, ada walimah yang dilarang. Inilah walimah untuk mengenang musibah. Nah, walimah untuk mengenang musibah ini kan jadinya seperti mengenang kesedihan. Sehingga kesedihan itu dikenang. Yang menunjukkan orangnya tidak ikhlas dengan kematian orang yang dia cintai. Baik orang tuanya, suaminya, ibunya, istrinya, atau siapapun. Termasuk tokoh agamanya. Memang kematian beliau itu musibah, kita mengakui itu musibah. Tapi musibah itu dikenang atau dilupakan? Dilupakan, agar kita lebih banyak bersyukur daripada ngersuloh. Karena musibah kalau dikenang terus, itu seperti orang memicu tindakan ingin ngersuloh. Kita menyesalkan kematian si A, kita menyesalkan kematian si B. Sudahlah Pak, kamu kalau kayak gini terus, menunjukkan bahwasanya kamu ini enggak ridho dengan takdir Allah. Makanya kalau ada musibah itu bukan dikenang tapi dilupakan. Nah, orang ini ketika melakukan peringatan tadi dia mengenang musibah. Oleh karena itulah para ulama 4 mazhab mereka dengan tegas melarang praktek seperti ini. Imam Syafi'i rahimahullah menyatakan wa karihtul ma'tam, dan aku membenci praktek ma'tam. Demikian pula beberapa ulama Syafi'iyah yang lain menegaskan seperti itu. Ini berkaitan dengan masalah walimah. Makanya kumpul-kumpul itu kumpul untuk kebahagiaan, bukan kumpul untuk mengenang kesedihan. Tapi kalau pertimbangannya kita mau sedekah atas nama mayit, nah, kalau sedekah acaranya bukan kumpul kayak gitu. Tapi gimana Pak? Sedekah kan bisa duit, bisa bahan makanan, bisa wakaf, atau apapun. Sehingga saya mau sedekah atas nama bapak yang sudah meninggal, bagus. Sehingga warisan bapak jangan dihabiskan untuk anak semuanya, sisakan. Saya akan wakaf atas nama bapak. Nah, ketika Anda wakaf atas nama bapak, maka nanti pahalanya siapa yang dapat? Bapak. Atau sedekah atas nama bapak, bapak dapat pahala. Sebagai kebaktian seorang anak kepada orang tuanya. Harta yang ditinggalkan oleh orang tua tidak dihabiskan untuk anak, tapi dihadiah atau disedekahkan atas nama bapaknya. Baik. Wallahu a'lam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bule saya seorang guru dan ikut jadi pengurus koperasi guru. Di setiap mau hari raya Idul Fitri selalu dapat gula, minyak, roti. Katanya jasa dari sebagai pengurus. Bagaimana barang-barang itu, halalkah atau tidak? Kita perlu tahu nih, koperasi guru di sini mengembangkan bisnisnya dalam bidang apa? Kalau dalam bidang yang mubah seperti jual beli, kredit, penyedia bahan-bahan makanan pokok atau alat-alat tulis sehingga dari situ dapat untung, insyaallah aneka hadiah tadi halal. Tapi kalau penyedia jasa yang haram, simpan pinjam yang berbunga, nah seperti ini pendapatan koperasi tadi terlarang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bagaimana adab mencari ilmu agar ilmu tersebut barokah? Jangan ngantuk. Nah, jenengan nek merem itu ya ramal bu tenan ya.
Jadi mungkin pendengarannya masih berfungsi, dia bisa mendengar. Aku krungu sayup-sayup, sayup-sayup. Krungu kok sayup-sayup. Nyantol nggak kira-kira? Hah? Nggak nyantol. Karena kalau ngantuk, ya, walaupun yang dibahas itu materi yang serius, penting, nggak ada yang nyantol sama sekali. Lalu yang kedua, ya gunakan buku dan catatan, sebab kita punya kemampuan yang terbatas dalam mengingat. Seandainya dalam majelis taklim saat ustadz memberikan kajian, ada sebagian jamaah membaca Quran atau baca zikir maksurat, bagaimana hukumnya? Kalau baca Quran mungkin kurang tepat, ya. Sebab Anda berada di forum yang seharusnya pilihannya adalah antara mendengar karena ikut atau tidak ikut. Nah, kalau tidak ikut berarti pindah ke tempat yang lain. Sebab nanti Anda jadinya ganggu yang ngikut, atau ya Anda tidak bisa fokus baca Quran karena mendengar suara dari pembicara. Maka sebaiknya Anda bisa baca Quran di rumah, pindah ke tempat yang lain untuk baca Quran. Wallahu a'lam. Jadi baca Qurannya baik, tapi posisinya yang perlu diatur. Ini banyak. Tentang zakat mal, bolehkah diberikan kepada masjid yang sedang membangun dan butuh dana banyak? Penerima zakat mal itu individu, bukan kegiatan sosial. Sehingga zakat mal itu kepemilikan pribadi. Jadi kalau sudah diserahkan ya jadi milik yang berhak menerima tadi. Oleh karena itu zakat mal tidak bisa digunakan untuk kegiatan masjid. Nah, kegiatan masjid itu wakaf. Misalnya untuk bangun masjid, pembelian alat itu